Kepala desa kampung saya menyatakan, kok ada kepala desa yang tega seperti di PIK 2. Bayangkan Pak. Pak, gara-gara Pak berjuang, tanah nenek saya juga semua perjuangkan. Jadi seluruh Indonesia sekarang bangkit untuk melawan. Jadi saya menggugah pejabat Banten, tokoh Banten. Mereka tahu wajah Bapak yang mengkhianat. Insya Allah mempertahankan harta saya itu. Saya yakin nilai ibadahnya lebih tinggi daripada nilai tanahnya. Saya katakan kalau Pak Prabowo mendengar, Dajjal terdahsyat di Indonesia adalah mafia tanah. Itu yang kita harus hadapi. Yang lain tuh Fir'aun kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya hari ini memang saya kira pertolongan Allah, karena saya pulang kampung mencari tiket itu sudah mahal dan susah dapat. Kemarin 2 hari lalu istri saya berdoa sholat subuh, saya bilang saya harus sampai di rumah Pak Fuad tuh tanggal 9 jam 10. Tahu-tahu istri saya buka, ini tahu-tahu dapat tiket Garuda lagi dan hanya 2 juta lebih dikit gitu. Jadi, nah sementara yang lain tuh 6 juta, 8 juta gitu. Jadi, nah ini kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun, maka jadilah. Semua orang nggak dapat tiket, saya dapat tiket. Nah, saya karena bukan sespri, jadi nggak diundit. Nah, ini saya belum tidur karena dari kampung saya ke Makassar itu 4 jam, jadi saya berangkat dari kampung saya jam 1 malam, nyampe di bandar tadi di Makassar jam 4, ya udah, nyampe rumah udah kita berangkat. Nah, kenapa saya ingin sekali menyampaikan di sini karena begini. Perjuangan kita ternyata sudah dimonitor seluruh Indonesia sampai ke kampung-kampung. Bukan hanya di kota Pak Fuad. Sampai orang kampung saya menyatakan, kepala desa kampung saya menyatakan, kok ada kepala desa yang tega seperti di PIK 2. Bayangkan Pak. Mereka sudah memonitor betapa jahatnya kepala desa yang menggusur rakyatnya bersama dengan pengembang. Jadi saya mengingatkan teman-teman orang Banten, Bapak dimonitor oleh seluruh Indonesia. Kelakuan bapak-bapak semua dimonitor, betapa biadabnya Bapak terhadap rakyat. Aparat juga dimonitor oleh mereka, bukan di kota loh Pak. Di bandara. Saya tadi di bandara, di pemeriksa X-ray, Pak saya mau foto sama Bapak. Kenapa? Pak, gara-gara Bapak berjuang, tanah nenek saya juga semua perjuangkan. Jadi seluruh Indonesia sekarang bangkit untuk melawan. Pak Holid, Pak Fuad, Pak Hosin, Pak Charlie, Pak bapak-bapak semua, wajah Bapak dikenal orang. Inilah pejuang-pejuang yang ada di Indonesia sekarang. Saya bayangkan penjaga X-ray, Pak kami mendoakan Pak. Saya bilang iya, saya mau berangkat nih ke tempat pusat perjuangan, ruangnya Pak Fuad. Saya bilang, oh iya Pak. Nah, jadi saya menggugah pejabat Banten, tokoh Banten. Mereka tahu wajah Bapak yang mengkhianat.
Mereka paham siapa yang mengkhianati rakyat Banten. Warisan apa yang Bapak mau tinggalkan kepada anak Bapak, anak cucu Bapak, kalau bukan nama baik? Jejak digital ini tersimpan dengan baik, apalagi jejak digitalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian akan dibuka siapa pengkhianat Banten. Siapa yang membawa terus orang ke gedung DPRD seakan-akan mendukung penggusuran. Itu akan terungkap semua. Jadi sadarlah, kampung saya tuh 180 km dari Makassar. Saya ke Tanah Toraja, sama. Tanah Toraja tuh tempat ya sekitar 300 kilo dari Makassar. Ketemu orang saya sama semua, Pak. Kami mengikuti semangat perjuangan teman-teman di Banten. Wajah-wajah Bapak, wajah Pak Khalid, wajah Pak Gufur, wajah Pak Charlie, wajah Pak Fuad, itu mereka hafal. Mereka hafal. Saya pulang ke Makassar. Ketemulah orang-orang yang nasibnya seperti Bapak Fuad juga. Ternyata tidak sedikit, Pak. Yang juga dipenjarakan oleh aparat di sana, cuma nggak berani bicara. Sekarang ini saya lagi tunggu untuk kembali bersama mereka untuk berjuang. Dan mungkin bukan hanya Makassar, mungkin Marwali juga akan melakukan yang sama. Rempang, Pak, saya yakin akan melakukan hal yang sama. Sepertinya Allah sedang memayungi kita semua dalam perjuangan. Sering ada yang bertanya, Said Didu siapa yang biayai? Itu otak kotor mereka. Saya jalan kemana-mana ya uang-uang saya. Kalau ada beli makan, berhentilah beli makan. Nah, karena ikhlasnya kita, maka Allah akan selalu bersama kita. Jadi kesempatan ini saya yang menyampaikan bahwa bapak-bapak pejuang-pejuang, Bapak dimonitor oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai pejuang. Dan para pengkhianat-pengkhianat juga sedang dimonitor bahwa mereka adalah pengkhianat. Mereka hafal semua yang muncul di TV itu. Mereka hafal semua siapa pensiunan jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 yang ternyata hanya menggunakan pada saat formal sabta marga dan sumpah prajurit menjadi sabta cuan. Faktanya demikian. Dan itu tidak sedikit. Saudara saya, teman-teman saya yang kenal semua-semua, kamu nggak takut? Sebenarnya sepertinya saya ketemu rumus, saya bukan kiai, ikhlas itu berbanding terbalik dengan takut. Kalau Anda nggak ikhlas, maka pasti takut. Kalau ikhlasnya cuma 50%, takutnya 50%. Kalau ikhlasnya 100%, maka takutnya 0%. Maka sekarang, mari kita ikhlas semua, supaya Allah mencabut rasa takut kita menghadapi siapapun. Karena saya ditanya, pasti Bapak tahu Dasat Latif, itu sekampung saya. Dia bilang, apa rumusnya? Kami kumpul semua para kiai di sini membicarakan Anda. Apa rumusnya sehingga Said Didu seakan-akan sudah tidak ada takutnya? Saya bilang nggak ada. Saya cuma punya pemikiran sekarang karena saya bukan kiai. Ternyata ikhlas itu berbanding terbalik dengan rasa takut. Jadi kalau Bapak mau kehilangan rasa takut, ikhlas. Nah itu juga kalau mau hilang rasa takutnya kepada istri, maka ikhlaslah pada saat dimarahi sama istri. Maka itu rasa takutnya hilang. Jadi dimanapun kita hadapi, maka kita harus ikhlas. Nah,
Itulah saya pikir yang kita ini kan masih tetap semangat berjuang dan jangan takut dan banggalah wajah-wajah Bapak sekarang dikenal seluruh Indonesia. Wajah-wajah Bapak dikenal oleh seluruh Indonesia. Wajah-wajah mereka juga dikenal seluruh Indonesia. Akhirnya biskuit Hongguan yang sudah legendaris itu sekarang menjadi terkenal kembali setelah kasus Big 2. Nah, itu tandanya bahwa Hongguan pun menjadi kembali terkenal. Nah, kebetulan dirut pabrik Hongguan di Makassar itu teman sekelas saya. Dia bilang, Pak, penjualan Hongguan juga sepertinya naik. Karena gara-gara perjuangan bapak-bapak semua yang memperkenalkan Big 2. Nah, itu kita nggak tahu siapa lagi mengendalikan manfaat ke depan. Jadi, sekali lagi, Pak Fuad, kita bismillah. Saya katakan ini jihad. Saya punya kasus 31 tahun menghadapi mafia tanah di Makassar. Dan saya hadapi dengan ikhlas 32 tahun, Pak. 31 tahun. Dan saya punya keputusan Mahkamah Agung 5 terhadap tanah saya tersebut. Nah, itu karena ikhlas berjuang. Jadi, kepada seluruh rakyat Banten, janganlah rugi berkali-kali. Karena apabila Bapak dan Ibu melepaskan tanahnya dengan terpaksa dan tidak mempertahankan, Bapak dan Ibu sudah rugi di dunia. Di akhirat pun akan ditanya, kenapa kau tidak pertahankan hartamu? Karena itu adalah kewajiban. Kenapa kau mengalah sama preman? Kenapa kau mengalah sama kepala desa? Hanya karena tidak mempertahankan hartamu. Jadi sudah jual murah, masuk neraka pula, kan rugi kita. Mending tidak lagi jual, kalah pun di dunia tapi masuk surga, kan lebih bahagia. Nah, saya ingin cerita bagaimana mafia tanah itu bekerja. Saya ingin menolong seorang miskin di Makassar dulu karena tanahnya disertifikatkan oleh mantan pejabat warna bajunya hijau. Saya tanahnya sampai 1 hektar, saya beli 2.500. Setelah saya beli, saya menuntut agar sertifikatnya dicabut. Karena kuat, saya kalah di pengadilan negeri, saya kalah pengadilan tinggi, saya menang di MA. Cabut sertifikatnya. Maka di putusan pengadilan sudah jelas menyatakan 2.500, tanahnya nggak luas-luas amat, 2.500 meter adalah tanah saya hidup. Datang mafia tanah, karena harga tanah naik, mafia tanah pasti kenal semua orang Makassar tuh, perempuan yang meninggal, ini terus dibujuk yang saya tolong ini. Digugat lagi saya bahwa saya belum bayar tanahnya. Berperkaralah saya terhadap orang yang saya tolong. Saya tolong, kalah lagi saya, ini menang lagi di Mahkamah Agung. Setelah itu, datang lagi mafia lain, karena mafia perempuan meninggal, muncul lagi mafia pengganti mafia perempuan. Mafia ini membiayai lagi, ini pengacara, terus di PK lagi saya. Menang lagi saya. Habis itu, dia tuntut lagi, supaya Pak paham, dia tuntut lagi sertifikatnya, bahwa ini bodong. Padahal ada tanda tangan dia. Tuntut lagi, menang lagi saya, udah 4 ya. Terakhir, bayangkan Pak mafia tanah kurang ajarnya, itu 10 tahun sebelum tanah saya itu beli, ada orang berperkara terhadap tanah itu, dan orang itu berperkara, ada yang menang, dan itu minta dieksekusi 10 tahun setelah saya beli. Terus tanah saya mau dieksekusi, saya nggak tahu. Mafia tanah di belakangnya, berperkara lagi saya. Nah, jadi insya Allah mempertahankan harta saya itu, saya yakin nilai ibadahnya lebih tinggi daripada nilai tanahnya. Itu yang saya mau kejar sebenarnya. Nah,
Jadi kalau bapak-bapak masih menghadapi satu kali ini, saya 5 kali putusan MA, Muhammad Said Didu yang dikenal orang dihajar terus oleh mafia. Dan jangan heran, mafianya tuh semua unsur ada preman, ada LSM, ada beberapa tokoh agama besar di Makassar datang ke rumah, ternyata mafia tanah juga. Ya, jadi ya itulah fakta yang kita bayangkan. Tidak malu-malu datang ke Jakarta ketemu Said Didu mengurus sebagai mafia tanah. Padahal saya kenal dia sebagai tokoh agama. Habis itu saya jamu baik-baik, apa urusannya Pak? Begini, tanah kurang ajar. Kau ini tokoh agama kok jadi mafia tanah? Profesor, dokter juga mafia tanah. Jadi memang agenda kita sekarang Pak Fuad adalah mungkin, saya katakan kalau Pak Prabowo mendengar, dajjal terdahsyat di Indonesia adalah mafia tanah. Itu yang kita harus hadapi. Yang lain tuh Fir'aun kecil. Ya, koruptor Fir'aun, tapi dajjal adalah mafia tanah. Nah, saya pikir dajjal ini yang kita harus habiskan, karena dajjal inilah, mafia tanah inilah yang merusak semuanya. Itulah saya pikir, mohon maaf, saya biasa bicara keras, karena kalau kita lemah lembut, nggak didengerin, keras aja nggak didengerin. Apalagi lemah lembut. Oke? Sekali lagi Pak Fuad, kita bismillah, kita sama-sama semua, mari orang Banten muncullah sebagai pahlawan, jangan muncul sebagai pengkhianat. Wajah kita dimonitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.